Perkenalkan, nama saya Sanggayuma Dewulanswari. Saya merupakan siswa dari kelas 10 IPS 1 dengan nomor absen 36. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah Ramayana, yaitu pada bagian Yudakanda. Kitab Ramayana adalah salah satu bagian itihasa yang menceritakan mengenai perjalanan Dewa Rama. Kisah Ramayana terbagi ke dalam 7 kanda dan setiap kanda memiliki nilai-nilai yang harus diteladani untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yudakanda adalah kanda ke-6 dari kitab Ramayana yang menceritakan perjuangan Rama melawan Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sita. Nilai moral pertama yang terkandung dalam Yudakanda adalah nilai kerjasama dan gotong royong. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Nilai kerjasama ini ditunjukkan pada bagian di mana Rama merasa sangat bingung memikirkan bagaimana caranya menyeberangi lautan untuk menyelamatkan Sita di kota Alengka. Ia pun meminta pendapat pada Hanuman dan Sugriwa. Sugriwa lantas menenangkan hati Rama dan menyarankan Rama untuk membangun sebuah jembatan. Mendengar saran dari Sugriwa, Rama merasa tenang. Setelah melintasi banyak pegunungan, hutan, kebun, dan sungai, mereka beristirahat di sekitar pesisir pantai. Rama merasa kembali kurang percaya diri untuk bisa menyeberangi lautan yang sangat luas itu. Dan ia merasa sedih apabila kembali teringat pada Sita. Pada saat itu, Wibisana yang telah menentang Rahwana dan memilih untuk memihak kepada Rama datang dan memohon agar diterima untuk bergabung sebagai pasukannya. Pada awalnya, Sugriwa dan Laksamana tidak setuju untuk menerima Wibisana dalam pasukan mereka. Namun, Hanuman yang telah menyaksikan sendiri dedikasi Wibisana dan membantunya pada saat melakukan serangan di Alengka sebelumnya, menyarankan Rama untuk menerimanya. Setelah mendengarkan saran dari Hanuman, Rama akhirnya menerima Wibisana untuk bergabung dan berjanji kepadanya bahwa ia akan mengalahkan Rahwana dan menjadikan Wibisana sebagai Raja Alengka. Setelah dinobatkan Wibisana, menyarankan Rama agar meminta bantuan penguasa lautan untuk dapat menyeberangi lautan. Rama setuju dengan pendapat Wibisana. Namun, setelah 3 hari 3 malam, ia bermeditasi di pinggir laut. Ia tidak mendapat respon apapun. Hal itu membuat Rama merasa marah dan ingin mengeringkan lautan dengan panah Brahmastra. Ketika ia akan mengeluarkan panah Brahmastra dan bersiap untuk menembak lautan, kemarahannya tersebut akhirnya membuat penguasa samudera muncul dari dalam lautan. Ia meminta maaf atas kemarahan Rama yang membara. Ia berjanji akan membantu Rama untuk menyeberangi lautan dengan syarat ia harus mengarahkan Brahmastranya ke arah Drumakulya. Pada saat itulah para penghuni surga merasa gembira karena panah Rama berhasil memusnahkan kaum Abira. Kemudian, penguasa samudra memberitahu Rama untuk mencari wanara bernama Nala, yaitu putra Wiswatarma, untuk membangun sebuah jembatan. Penguasa samudra berjanji kepada Rama akan menjaga jembatan yang dibangun oleh Nala, agar jembatan tersebut tetap berdiri kokoh dan tidak tenggelam. Rama pun mencari Nala dan memintanya untuk membangun jembatan menuju Alengka. Setelah mendengar permintaan dari Rama, Nala menyetujui permintaannya dan akan membangun jembatan dengan percaya diri. Nala lantas menginstruksikan pada wanara untuk membangun sebuah jembatan. Para wanara mulai mencabuti pepohonan di sekitarnya dan dipasang di pinggir pantai. Batu-batu karang yang besar pun turut diangkut oleh para wanara. Hanuman juga membantu para wanara karena ia ingin melayani Rama. Dengan kerjasama yang kuat, jembatan menuju Alengka pun berhasil dibangun dengan hanya waktu 5 hari, dengan gunung Sivela yang menutup ujung jembatan. Jembatan yang dibangun oleh Nara dan para wanara sangatlah indah dan mengambang di tengah laut. Sugriwa meminta Rama agar bersedia naik di pundak Hanuman dan Angada membawa Laksmana. Dibawanya Rama menuju jembatan. Kemudian, Rama melangkahkan kakinya ke jembatan dan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di atasnya. Lalu disusul oleh Laksamana, Sugriwa, dan para pasukan wanara.
Atas keberhasilannya menyeberangi lautan, mereka semua merasa sangat bahagia. Rama melihat para wanara dalam tentaranya. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas pengabdian dan cinta tanpa pamrih dari para wanara. Nah, teman-teman, itulah nilai kerjasama dan gotong royong dalam Yudakanda yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan gotong royong, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah untuk diselesaikan. Tujuan bersama akan dapat tercapai, rasa persaudaraan akan semakin kekal, dan kesejahteraan dapat diwujudkan. Namun, perlu diperhatikan dan diingat agar kita senantiasa menerapkan kerjasama yang positif dan menghindari kerjasama yang berbentuk negatif, yang melanggar ajaran Weda. Sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Basak Wada Sorungguna, nomor absen 20, kelas 10 IPS 1 dari kelompok 6. Di sini saya akan menceritakan nilai moral ketiga yang terkandung dalam kanda ke-6, yaitu Yudakanda pada kitab Ramayana, yaitu tidak bernafsu tinggi. Di mana nilai ini ditunjukkan ketika mengagungkan kekuatan Rawana. Sekarang Giliran Wibisana, adik Rawana, berbicara. Dia meminta Rawana untuk mengembalikan Sita pada Rama agar tidak terjadi perang. Dia mengingatkan Rawana bahwa perbuatannya telah melenceng dari ajaran Dharma. Namun Rawana tidak berkata apapun dan meninggalkan ruang sidang. Keesokan harinya Wibisana datang ke istana Rawana. Dia meminta Rawana untuk mengembalikan Sita dan kembali ke jalan Dharma. Namun Rawana telah dibutakan oleh cintanya pada Sita. Dia berbicara kasar pada Wibisana dan menyuruh pergi. Rawana pun menyuruh Prahasta untuk melakukan persiapan dan menyisakan sejumlah pasukan untuk menjaga kota. Rawana juga menunggu kakaknya Kumbakarna bangun kembali dari tidurnya, dan dia sudah ada di ruang sidang. Rawana menceritakan betapa ia sangat menginginkan Sita. Tidak ada wanita di ketiga dunia ini yang menyampaikan kecantikan Sita. Rawana juga bercerita bahwa ia tidak bisa merebut Sita dengan paksa karena ia telah dikutuk Brahma. Bila ia mengambil istri atau wanita secara paksa, maka kepalanya akan pecah menjadi 1000 keping. Dari cerita tersebut ditunjukkan bagaimana Rawana begitu menginginkan Sita karena terlena akan kecantikannya. Nafsu untuk memiliki Sita telah membuat buta dan berjalan di jalan adharma. Untuk memenuhi keinginannya, Rawana akan bersedia melakukan hal buruk dengan cara apapun untuk mendapatkan Sita. Namun nafsunya inilah yang membuatnya jatuh ke dalam peperangan yang memusnahkan dirinya sendiri dan membuat banyak orang di sekitarnya menderita. Pesan yang dapat disampaikan dari bagian ini adalah janganlah kita berjalan di jalan adharma hanya untuk memenuhi keinginan dan nafsu kita sementara. Karena hal itu dapat menjerumuskan kita ke dalam hal buruk dan membuat orang di sekitar kita menderita. Mendahulukan nafsu pribadi juga dapat menimbulkan dosa dan melanggar ajaran Weda. Sekian dari saya ucapkan Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Pasasodinata, nomor absen 10 dari kelompok 6. Moral kedua yang terkandung dalam kanda ke-6 yaitu Yudakanda pada kitab Ramayana, yaitu tidak sombong, di mana nilai ini ditunjukkan ketika Rama memuji sang Hanuman yang telah sanggup menyeberangi lautan dan memasuki kota Alengka. Namun Hanuman tidak tinggi hati dan tidak besar kepala. Hanuman tetap rendah hati, tidak sombong dengan kekuatannya, dan selalu mengabdi dengan sepenuh hati kepada Rama. Dan pada saat itu Rawana sedang larut dalam diskusinya tentang Hanuman yang telah membawa bencana di kota Alengka. Dia meminta pendapat kepada para menterinya tentang bagaimana sikapnya seharusnya kepada Rama. Setelah utusan Rama membawa masalah besar di kotanya Rawana mulai khawatir dengan kekuatan Rama, tapi para menterinya tetap mendukung Rawana dan mengagungkan kekuatannya yang tidak pernah kalah dari musuhnya. Bahkan dewa pun takut kepadanya. Sebagaimana menterinya yang lain,
Prahasta, menteri kesayangan Rawana, juga mengagungkan kekuatan Rawana. Namun pada akhirnya kekuatan dan keagungan Rawana dibalas dengan kekalahan Rawana dalam pertempuran melawan Rama. Dari cerita tersebut dapat nilai kebaikan, rendah hati, dan tidak sombong. Dari itu dapat kita contoh untuk kehidupan sehari-hari, yaitu tidak sombong walaupun kita memiliki kelebihan yang melebihi orang lain. Justru kita harus tetap rendah hati. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang nilai moral yang terkandung pada kanda ke-6 pada kitab Ramayana. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Nama saya Sangayumadi Miras Daniari dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 35. Nilai keempat yang terkandung dalam Yuddha Kanda adalah Dharma yang akan selalu menang melawan Adharma. Nilai ini dibuktikan ketika Rama mengutus untuk mengirim Hadanga menghadap Rawana dengan membawa sepucuk surat yang isinya adalah Rama akan datang untuk menghukum Rawana, tetapi jika Rawana mau mengembalikan Sinta dan meminta maaf, maka Rama akan bersedia untuk memaafkannya. Setelah mendapat laporan dari Haganda tentang penolakan Rawana, maka Sri Rama memerintahkan pasukannya untuk segera berangkat. Sementara itu, Rawana juga mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan Rama. Perang terjadi. Banyak pasukan Rama yang meninggal. Rama menangis sedih melihat kematian dari sebagian besar pasukannya, terutama atas kematian adik tercintanya yaitu Laksmana dan prajurit-prajurit andalannya seperti Sugriwa dan Hadanga dan lain-lainnya. Wibisana menghibur Rama dengan mengatakan bahwa prajurit yang meninggal akibat senjata Herbirawa dapat dihidupkan kembali dengan obat daun Tarulata Mahasadi yang terdapat di puncak Gunung Himawan. Maka Hanuman diutus untuk mencari daun tersebut. Hanuman menjadi bingung karena gelap dan tidak bisa mengenali daun tersebut. Lalu ia memotong puncak gunung tersebut dan membawanya ke hadapan Wibisana. Lalu Hanuman mengembalikan puncak gunung tersebut dengan satu kali tendangan. Wibisana sendiri yang menumbuk daun tersebut dan dioleskan kepada Laksmana dan prajurit kera lainnya. Seketika itu juga mereka terbangun. Ketika pagi sudah tiba, semua pasukan Wanara siap untuk maju perang. Mereka memutuskan untuk langsung menyerbu ke dalam kota. Indrajit yang sudah merasa yakin telah berhasil membunuh seluruh musuhnya, pagi-pagi sekali sudah menghadap ayahnya untuk melaporkan kemenangannya. Ketika itu, seorang prajurit menghadap bahwa pasukan musuh sudah mendekati pintu gerbang kota. Mendengar laporan tersebut, Indrajit heran dan penasaran, lalu dengan tergesa-gesa mempersiapkan pasukannya menghadap pasukan musuh. Betapa sedihnya hati Rawana mendengar Indrajit, putra tersayangnya, gugur di medan perang. Dengan menaiki kereta yang ditarik oleh 8 kuda dan diiringi oleh sisa pasukannya, Rawana maju ke medan perang. Terjadi duel hebat antara Rama dan Rawana. Rama melepas panah Gowa Wijayanya, menembus leher Rawana sampai putus. Berkat ajian Rawa Rontek yang dimilikinya, kepala dan tubuhnya menyatu kembali. Rama melepaskan kembali panah Guna Wijayanya dan menembus dada Rawana. Berkat ajian Pancasonanya, ia hidup kembali. Rawana melepaskan panah bernama Dejayuda yang menembus perut Rama. Tepat pada saat itu Rama terjatuh tersungkur. Matahari pun terbenam, sehingga berdasarkan aturan perang tidak bisa dilanjutkan. Menurut Gunung Aji Lapian Gambar yang dimiliki oleh Wibisana, panah tersebut tidak boleh dicabut. Untuk menanggulanginya, luka panah tersebut harus diobati dengan air rendaman Watu Wulung, pengasah senjata itu. Watu Wulung tersebut disimpan dalam kotak di atas tempat tidur Rawana. Hanuman ditugaskan untuk mencari Watu Wulung tersebut. Di istana Rawana ia menyaksikan Rawana beserta pegawai kerajaan sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Sudah larut malam, semua sudah tertidur nyenyak. Dengan mudahnya Hanuman memasuki kamar Rawana. Untuk lebih amannya, ia mengeluarkan aji sirapnya sehingga Rawana betul-betul tidur dengan nyenyak. Setelah mendapat barang yang dicarinya, ia keluar dari kamar itu. Hanuman yang sudah berhasil mencuri Watu Wulung segera menyerahkan Watu Wulung tersebut kepada Wibisana. Lalu direndamnya Watu Wulung tersebut. Air rendaman itu diteteskan sedikit demi sedikit pada perut sang Rama yang terkena panah. Panah pun menjadi menyusut dan menghilang. Rama kembali segar seperti semula. Setelah segar kembali, Rama memutuskan pergi ke hutan untuk memohon petunjuk kepada Dewata bagaimana cara mengalahkan Rawana. Rama bermeditasi dengan khusyuk.
yang jagat yang berkenan turun menemuinya. Rama dianugerahi sebuah anak panah yang diberi nama Danggu Astra. Dengan membawa panah tersebut, Rama maju ke medan perang. Sebelum melepas Danggu Astra, Rama masih memberikan kesempatan terakhir kepada Rawana agar ia meminta maaf dan mengembalikan Sinta dengan baik-baik. Karena peringatan itu ditolak, maka Danggu Astra pun dilepaskan. Ia menjadi kesakitan yang luar biasa dan melarikan diri. Kemanapun ia pergi, diikuti oleh Danggu Astra. Dari udara ia melihat celah sempit di antara sepasang bukit batu. Ia lalu masuk ke dalam celah tersebut. Sepasang bukit itu bergerak merapat menghipit tubuhnya. Sepasang gunung bukit batu tersebut adalah jelmaan anak kembar yang dahulu dipenggal kepalanya untuk menipu Dewi Sinta. Rama terjepit oleh kedua bukit tersebut, merasa sangat tersiksa sehingga ia memilih untuk mati saja. Dalam keadaan itu, ia berusaha berkonsentrasi melepas Aji Rawa Kontek dan Aji Pancasona yang didapatkannya. Rama pun setelah dilepaskannya, Rawana pun meninggal. Dari penggal kisah yang saya kedapatkan dari Yudakanda, kita dapat mengambil nilai bahwa meski kebaikan atau dharma gagal pada awalnya, tetapi pada akhirnya dharma pasti akan menang melawan adharma, dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kesetiaan dan kejujuran. Di sini saya akan menjelaskan kesetiaan dan kejujuran yang dibuktikan dalam cerita Dewi Sinta yang rela mengorbankan dirinya ke dalam kobaran api demi membuktikan kesuciannya. Hanuman menjemput Sinta untuk dipertemukan dengan Rama, namun Rama menolak Sinta karena ia berpikir bahwa Sinta sudah tidak suci lagi. Sinta kecewa dan untuk membuktikan kesetiaannya kepada suaminya melalui upacara labu geni, ia menceburkan diri ke dalam kobaran api dan membakar dirinya. Karena kesuciannya dan atas bantuan Dewa Api, ia tidak terbakar dan selamat. Hal tersebut membuat Rama dan yang lainnya merasa bahagia. Rama kembali menerima Sinta menjadi istrinya. Sinta pun kembali ke pangkuan Rama. Rama, Sinta, dan Laksamana pulang ke Ayodhya dengan keadaan selamat. Ada 5 jenis satya yang disebut panca satya, yaitu 1. Satya wacana, artinya setia dan jujur dalam berkata-kata. Yang kedua, satya hridaya, yaitu setia terhadap kata hati. Yang ketiga, satya laksana, yaitu jujur dan bertanggung jawab terhadap perbuatan. Yang keempat, satya mitra, yaitu setia kepada teman. Satya semaya, yaitu selalu menepati janji. Sekian dari saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.